Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ranisa Putri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal latihan tentang vektor yang telah diberikan oleh Bu Titi. Oke, simak penjelasannya ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal latihan yang telah diberikan Ibu Titi di pertemuan pertama tentang vektor. Nah, untuk nomor 1, jika A elemennya itu 2, 3, min 1, B 0, min 2, 4, C 1, min 1, 1, maka A tambah B adalah jumlahkan elemen-elemen dari vektor A dengan elemen yang ada di vektor B. Nah, kita jumlahkannya itu sesuai dengan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian. Jadi di sini elemen di vektor A kan 2, 3, min 1 ya. Untuk yang B-nya 0, min 2, 4. Kita tambahin yang letaknya bersesuaian aja. Kayak gini, 2 tambah 0, kan letaknya sama di depan. 2 tambah 0, 2. 3 ditambah negatif 2, 1. Min 1 tambah 4, 3. Jadi hasilnya 2, 1, 3. Nah, untuk yang B, min 5C, itu berarti perkalian skalar ini. Jadi kita kaliin aja angka negatif 5 dengan vektor yang ada di C. Vektor C-nya 1, min 1, 1. Kita kaliin, min 5 kali 1, min 5. Min 5 dikali min 1, itu 5. Min 5 dikali 1, itu min 5. Jadi hasilnya min 5, 5, min 5. Itu. Untuk yang C, 2A ditambah 3B. Kita kaliin vektornya, yang A itu dengan skalar 2, yang B-nya dengan skalar 3. Nah, kaliin sama kayak tadi. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali min 1, min 2. Ditambah 3 kalinya vektor B. 3 kali 0, 0. 3 kali min 2, min 6. 3 dikali 4, 12. Jadi hasilnya itu 4, 0, 10. Tinggal dijumlahin ya kayak tadi. Begitu. Untuk yang E itu sama aja kayak poin A, cuman bedanya kita itu dikurangin. Kalau tadi kan ditambah ya di sini. Nah, sekarang dikurangin. Elemennya 2, 3, min 1. Elemen B-nya 0, min 2, 4. Tinggal dikurangin aja. 2 dikurangin 0, 2. 3 dikurangin negatif 2, 5. Min 1 dikurangin 4, min 5. Jadi hasilnya itu 2, 5, min 5. Nah, sekarang kita nyari yang F. F itu norma dari A min B. Nah, kalau norma itu adalah akar dari jumlah kuadrat tiap elemen-elemennya. Nah, tinggal kita masukin, ini kan udah ada nih A min B-nya, masukin aja. 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 5 kuadrat itu 25, negatif 5 kuadrat itu 25. Terus dijumlahin, jadi akar 54. Akar 54 itu setara dengan 3 akar 6. Gitu. Untuk yang G itu kita nyari norma dari negatif 5C. Sama aja caranya kayak tadi. Nih, ini angkanya ya, vektor-vektornya dari elemen-elemen vektor C, vektor min 5C. Nah, ini elemennya. Masukin akar dari negatif 5 dikuadratin, kan negatif 5 ya. Ditambah 5 dikuadratin, ditambah negatif 5 kuadrat. Jadi hasilnya itu akar dari 25 ditambah 25 ditambah 25. Atau akar dari 75. Nah, akar 75 itu 5 akar 3. Begitu. Nah, untuk yang H, sekarang yang H. Yang H itu 2 dikali norma dari A dikurangin 3B. Nah, sebelum itu kita cari dulu nilai dari A min 3B-nya dulu. Biar kita tahu berapa sih angka-angka dari elemen vektor A min 3B ini. Nah, kita cari A-nya itu 2, 3, min 1 ya. Dikurangin 3 dikali vektor B-nya 0, min 2, 4. Sama kayak tadi caranya. 2, 3, min 1 dikurangi 3 kali 0, 0. 3 kali min 2, min 6. 3 kali 4, 12. Jadi tinggal dikurangin. 2 dikurangin 0, 2. 3 dikurangin negatif 6, 9. Min 1 dikurangi 12, min 13. Jadi elemennya 2, 9, min 13. Nah, setelah itu kita cari normanya. Nah, normanya masukin lagi kayak tadi, sama caranya.
elemennya dikuadratin, 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah negatif 13 kuadrat. Jadi akar dari 4 ditambah 81 ditambah 169, jadi akar 254. Nah udah gitu, udah dapat nih normanya. Kita tinggal kali sama angka 2. Soalnya tadi kan soalnya kan 2 dikali ya, tinggal 2 norma dari A-3B, jadi 2 dikali akar 254, yaitu 2 akar 254. Seperti itu. Nah lalu untuk nomor 2, jika U-nya 2 min 37, V-nya min 412, kita bakalan nyari U kali V. Nah kalau misalkan vektor perkalian ini, jadi kita kaliin rumusnya itu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi kita kaliin setiap elemen-elemen yang letaknya bersesuaian, terus dijumlah sama elemen-elemen yang letaknya bersesuaian yang lainnya gitu. Kayak gini, 2 dikali min 4, terus ditambah min 3 dikali 1, ditambah 7 dikali 2. Jadi 2 kali min 4 min 8. Min 3 kali 1 min 3. 7 kali 2 14. Jadi dijumlahin hasilnya 3. Nah begitu. Nah kalau untuk nomor 3, tadi sama ya diketahuinya ya, U-nya segini, V-nya juga segini, sama kayak nomor 2. Nah kita mau cari apanya? Kita mau cari sudutnya. Nah kalau sudut itu rumusnya ini, cos theta itu sama dengan U dikali V per norma U dikali norma V. Nah sebelum itu kita cari dulu berapa sih norma dari U-nya dan berapa sih norma dari B-nya. Dari V maksudnya. Nah norma U-nya kita lihat ya. Akar dari, lihat elemen U-nya. Akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Yaitu akar dari 4 tambah 9 tambah 49. Jadi akar 62. Nah ini norma U-nya. Nah norma V-nya, akar dari, lihat ya elemennya ya. Akar dari negatif 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi akar dari 16 ditambah 1 ditambah 4. Jadi akar 21. Kita udah cari nih normanya. Nah baru kita masukin ke rumus. Ke sini. Kan rumusnya udah ada nih ya. Rumusnya cos theta itu U dikali V per norma U dikali norma V. U kali V-nya kita udah tahu tadi berapa nilainya, 3 per, masukin norma U-nya akar 62, norma V-nya akar 21. Jadi 3 per akar kaliin angka dalamnya. 62 dikali 21 1302. Nah karena bawahnya itu akar, kita rasionalin dulu. Kita kali nih sama sekawannya, itu dikali akar 1302 per akar 1302. Nah jadinya segini nih. Kita sederhanain. Jadi 1 per 434 akar 1302. Nah kita udah cari, dapatkan cos theta-nya segini. Cos theta ya. Nah kan yang kita mau tahu tuh bukan nilai cos theta-nya, tapi nilai sudutnya ya. Nah kita baru cari nilai sudutnya dengan kalkulator saintis. Kalau nggak punya juga kalian bisa lewat kalkulator online ya. Nah kita cari tetanya itu menggunakan arcos gitu. Nah dihasilkan nilainya 85,23 derajat. Seperti itu. Lalu kita beralih ke nomor 4 ya teman-teman. Nah, untuk nomor 4. Nih U-nya masih sama kayak tadi, 2 min 37. V-nya masih sama, min 412. Nah ditambahin W-nya itu 0, 3, min 2. Nah kalau ditanyainnya U dikali V tambah W, sebenarnya ini tuh rumusnya, ada rumusnya ya, sama nih kayak gini juga sama. Cuman kita buktiin apakah sama nilainya gitu kan. Nah kita lihat kita masukin U-nya. Nah kita kerjain dulu nih V tambah W-nya di sini. V tambah W-nya berapa? Kita tinggal tambahin ya. Min 4 tambah 0, min 4. 1 tambah 3, 4. 2 ditambah negatif 2, 0. Nah udah dapet nih V tambah W-nya. Min 4, 4, 0. Kita tinggal kaliin. U dikali V tambah W ini. 2 min 37 dikali min 4, 4, 0. Nah kaliin kayak tadi sama aja. 2 dikali negatif 4 ditambah negatif 3 dikali 4 ditambah 7 dikali 0. Nah 2 kali negatif 4, negatif 8.
Negatif 4 kali 4, negatif 3 kali 4, negatif 12. Ditambah 7 kali 0, 0. Jumlahin jadi negatif 20. Nah, lalu kita lihat yang B-nya. Yang B-nya diminta U kali V ditambah U dikali W. Nah, untuk yang U kali V kita udah dapat ya nilainya tadi ya, 3 kan? Nih, tapi saya jabarin lagi di sini. 3. Kita lihat untuk yang U kali W-nya. U dikali W. Sama aja kayak tadi caranya. 2 dikali 0, nih. Min 3 dikali 3, ya. 7 dikali negatif 2. Hasilnya 2 kali 0, 0. Negatif 3 kali 3, negatif 9. 7 kali negatif 2, negatif 14. Dihasilin ya. Ini hasilnya tadi U kali V itu 3. U dikali W-nya negatif 23. Jadi hasilnya negatif 20. Nah, dengan kesamaan ini, kita bisa simpulkan. Kayak tadi persamaan tadi yang ada di materi ya. Jadi U kali V tambah W itu sama dengan UV ditambah UW, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang yang C. Yang C itu min 2 kali UV. Ya, berarti sama aja ya kayak tadi ya. Ini skalar, kita kaliin dulu vektor U dikali vektor V-nya. Kita sudah tahu nilainya vektor U kali vektor V itu adalah 3. Tinggal kaliin aja berarti. Negatif 2 dikali 3, negatif 6 gitu ya. Ini sama aja pengerjaannya kayak tadi. Nah, untuk yang D, U dikali negatif 2V. Nah, ini merupakan juga suatu pembuktian antara ini tuh sama nggak sih sama ini gitu. Ini U-nya 2 negatif 37. Di sini V-nya negatif 2V-nya negatif 2 dikali vektor V. Negatif 2 kali negatif 4, 8. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Nah, tinggal dikaliin aja nih. Sama pengerjaannya kayak tadi caranya. Kaliin 2 kali 8, 16. Negatif 3 kali negatif 2, 6. 7 kali negatif 4, negatif 28. Kita jumlahin, hasilnya negatif 6. Berarti kesimpulannya, negatif 2 dikali UV itu sama dengan U dikali negatif 2V. Seperti itu. Nah, untuk yang E itu U kali U. Nah, U-nya ini 2 min 37 ya nilainya. Dikali 2 min 37. Sama caranya. 2 kali 2, 4. Min 3 kali min 3, 9. 7 kali 7, 49. Jadi hasilnya 62. Nah, sekarang nomor 5. Masih sama diketahuinya kayak tadi. U-nya itu 2 min 37, V-nya min 4, 1, 2. Kita mau cari proyeksi V pada U. Rumusnya itu mutlak U kali V per norma V. Nah, kita lihat U kali V kita sudah cari, itu hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya. Hasilnya 3. Dan norma V-nya kita juga tadi sudah cari, itu akar 21. Nah, kita fokus ke sini. Karena di bawahnya itu masih akar, kita harus rasionalkan dulu. Caranya gimana? Kita kali dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 21 per akar 21. Hasilnya 3 akar 21 per 21. Kita sederhanain. Jadi 1 per 7 akar 121. Nah, ini hasil dari proyeksi V pada U. Nah, kita mau cari nih, berapa aja sih komponen-komponen dari proyeksi V pada U? Nah, caranya itu rumusnya U dikali V per, kalau aku makainya itu norma V dikuadratin dikali V. Itu akan sama aja dengan kalau U dikali V per V kali V kali V gitu, sama aja. Nah, tapi aku pakainya ini sama dengan 3 per norma V-nya itu akar 21. Nah, kita akar 21 dikuadratin karena kuadrat dikali komponen V-nya min 4, 1, 2. Nah, 3 akar 21 dikuadratin itu 21 ya. Kita sederhanain nih. Jadi 1 per 7. Kita kaliin sama komponen dari V. Min 4, 1, 2. Ini perkalian skalar ya. Caranya kayak perkalian skalar. 1 per 7 dikali negatif 4. Negatif 4 per 7. 1 per 7 dikali 1. 1 per 7. 1 per 7 dikali 2. 2 per 7. Jadi komponen proyeksi V pada U itu negatif 4 per 7. 1 per 7 dan 2 per 7. Tadi sekilas penjelasan tentang bagaimana cara menjawab soal latihan tentang vektor. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.